Ingat, salasun mangkuna fi wajada halawatal iman. 3 hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang, barulah dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? 3 hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang, kata Rasulullah, barulah dia akan merasakan manisnya iman. Kalau sampai lupa saya kasih tahu. Kasih tahu saja. Iyalah, saya mau berdamai-damai aja ya. Karena bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab itu kan Syahrul Hurum, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Apa? Semua amal kebaikan ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dosa. Maka jauhi kemaksiatan dan dosa, tingkatkan kebaikan ibadah dan amal saleh. 3 hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang, barulah akan merasakan manisnya iman. Jadi Bu, kalau kita belum ada 3 hal ini, ya mungkin sekali kita belum merasakan manisnya iman. Ya, saya ulangi, 3 hal apabila terdapat dalam diri seseorang, barulah dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu 3 hal? Saya ulangi, Ustadz ulangi. 3 hal apabila terdapat dalam diri seseorang, barulah akan merasakan manisnya iman. 1, number 1. Ya. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Artinya apa Bu? Cinta suami, istri, anak, orang tua boleh saja, tapi tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasul. Ya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Cinta bunga, cinta villa, cinta rumah, cinta kendaraan boleh, tapi jangan sampai melalaikan dari ibadah kepada Rasul. Ada loh Bu, orang yang cinta kepada dunia itu sudah kelewat. Contohnya, sudah tahu waktu mau masuk sholat, 5-10 menit lagi akan sholat, malah nyuci, gosok, goreng, mopas, mepes, nyetriki. Itu lain lagi itu. Kan itu diambil untuk biar dipakai untuk sholat ya. Artinya dia meluangkan, membebaskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, yang pertama tadi lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Yang kedua, mencintai saudaranya muslim mukmin, ya mencintai saudaranya muslim mukmin atau mencintai seseorang ini karena orang beriman ya, mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah, mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah. Jadi bukan karena dunia, bukan karena nafsu semata, bukan karena fisik. Kan ada orang senang sama fisiknya, tapi bukan karena Allah, mesti juga akan hancur. Cinta karena menjilat-jilat, ya nanti ketika sudah nggak jadi pejabat, mesti ditinggal juga. Ya, Bu, orang yang nanti akan dikumpulkan ke dalam neraka, kalau tahu ini orang ini jahat, dolim, ya, kok dia dukung, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dengan orang yang dia cintai. Sebaliknya kalau kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang berjalan di atas jalan Allah, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dimasukkan ke dalam surga dengan orang yang kamu cintai. Yaitu apa? Orang yang mencintai Allah, orang yang cinta pada Allah, kita cintai dia. Cintanya kan bukan karena fisik, bukan karena harta, bukan karena nafsu, tapi karena imannya, karena ketaatannya, karena kejujurannya. Kita akan disatukan di akhirat nanti dengan orang-orang yang mencintai Allah. Ya, makanya cari dong tahu. Yang ketiga, tertanamnya kebencian
tertanamnya kebencian dalam hati, tertanamnya kebencian dalam hati kalbu juga boleh, tertanamnya kebencian dalam hati kalbu terhadap kekafiran, kemungkaran, maksiat dan dosa. Ulangi tertanamnya kebencian dalam hati terhadap kekafiran, kemungkaran, maksiat dan dosa, sebagaimana bencinya dirinya. Tertanamnya kebencian dalam hatinya terhadap kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, sebagaimana bencinya dirinya, sebagaimana bencinya dirinya, sebagaimana bencinya dirinya jika dicampakkan ke dalam neraka, sebagaimana bencinya dirinya jika dicampakkan ke dalam neraka. Tertanamnya kebencian dalam hati terhadap kekafiran, kemungkaran, maksiat dan dosa, sebagaimana bencinya dirinya jika dicampakkan ke dalam neraka. Auzubillah min